Ini lebih telaten loh dari ngadepin dia yang sering centang biru, kadang-kadang centang satu doang, kadang-kadang centang dua tapi nggak bales. Oh, ini lebih sabar ini ngadepin seperti ini nih. Hai, selamat siang, selamat datang kembali di channel Generasi Petani Milenial. Oke teman-teman, sedulur-sedulurku semua, hari ini adalah hari dimana saya harus membuang daun-daun ini teman-teman. Nah, ini saya lakukan seperti ini. Nah, ini kenapa saya buang, karena sekarang kan musim hujan ya, mendekati Januari, di Desember akhir mendekati Januari biasanya curah hujan tinggi ya teman-teman. Terus alasannya apa, kenapa dibuang daunnya? Jadi yang pertama itu sasaran saya adalah buah ini ya teman-teman. Jadi buah ini biar dia kena obat kalau pas sprayer ya. Ini saya buang gini ya teman-teman. Ini semuanya saya lakukan seperti ini. Ini tujuannya apa sih? Kenapa dibuang seperti ini? Nah, yang pertama, satu alasannya adalah dia akan lebih kuat ini, tidak terkena jamur. Nah, kenapa? Karena kalau musim hujan kayak gini tuh kita rata-rata pakai obat kontak ya teman-teman. Sistemik itu pakai, cuman karena sekarang musim hujan tiap hari, hampir ini aja gerimis tadi, jadi saya pakai fungisidanya kontak ya. Jadi kenapa dibuang seperti ini, tujuannya apa? Kalau kita nyepray atau pakai sprayer itu, kalau pakai obat kontak ini biar langsung kena buahnya ya. Jadi biar kena buahnya langsung. Kalau nggak kena buahnya langsung, tadi ada beberapa ya kasus yang di sebelah sana, lahan sebelah sana, itu dia langsung gejala kena ini teman-teman, kena patek. Jadi saya buang seperti ini tujuannya biar kalau kita pakai obat kontak dia langsung kena ini. Terus ada lagi kelebihannya juga teman-teman, kalau kita lakukan pengurangan daun ini nggak dibuang semua ya teman-teman, jadi kurangin doang. Ini kalau kita lakukan seperti ini, kita rutin gitu kan, yang pertama itu segi kita nyepray atau nyemprot itu waktunya lebih cepat, karena jadi kita langsung kena apa yang kita mau ya kan. Tujuannya apa? Nah, tujuan kita nyemprot langsung kena buah. Nah, ini kan udah nggak kehalang daunnya ya teman-teman, jadi buah udah langsung kelihatan, jadi tepat sasaran. Oh, yang kedua ini sirkulasi udaranya lebih enak ya, di udaranya gampang gitu kan buat lewat. Ini juga salah satu yang ketiganya itu tujuannya kalau nyemprot langsung kena buah. Itu alhamdulillah saya setelah praktek ini beberapa tahun dulu diajarin sama bapak saya kan untuk dikurangi daunnya gitu. Terus saya lakukan itu. Kalau kita benar-benar perhatikan, sebentar, ini ada ya teman-teman ini. Nah, ini kalau kita perhatikan benar-benar, ini di bawah daun ini, di balik daunnya ini tempatnya rumahnya kutu, rumah kutu gitu kan. Kalau kita spraynya nggak kehadap ke atas, nozzle-nya nggak kehadap ke atas, itu dia nggak kena teman-teman, racunnya itu nggak kena ke kutunya. Jadi selain kita buang, ini bisa teman-teman perhatikan ya, ini yang hitam-hitam kecil ini kutu ini teman-teman. Kalau nggak kita kurangin seperti ini, nanti kalau buahnya udah rapat seperti ini, dia rentan kena patek, dia rentan kena lalat buah juga kan. Terus dia juga lama merahnya teman-teman. Ini salah satunya ya. Ini saya dari tadi kayak main-main gitu, ini sekalian buang gulma, jadi sekalian buang gulma gitu kan.
sekalian buat gulma, sekalian ini biasanya gini saya. Nah seperti ini teman-teman, ini cuma dikurangi ya yang tua ya teman-teman. Saya sarankan yang tua yang pertama, terus yang kedua yang di baliknya itu ada kutu-kutunya teman-teman. Ini ada saya lihat. Nah teman-teman bisa lihat, perhatikan ini. Saya fokuskan dulu, oke. Nah ini yang nah ini teman-teman ya. Nah ini jamur ini teman-teman. Jadi kalau nggak kita kurangin daunnya, kalau kita semprot pakai fungisida kontak itu nggak tepat sasaran ya. Soalnya karena itu harus, kalau kontak harus kena, jadi kalau nggak kena bukan kontak dong namanya. Cici kayak gini teman-teman. Ini kalau nggak dikurangin kayak gini, nanti saya pupuk di lubangnya, saya kasih pupuk lagi. Itu yang sebagian sana udah saya kasih pupuk ya teman-teman. Nanti saya kasih lihat. Ini kalau saya sarankan bagi teman-teman yang sekarang punya cabai putih, cabai seret atau cabai apa ini namanya ya, cengis ya, cengis putih. Itu untuk benar-benar jaga ya teman-teman, kalau musim-musim kayak gini. Buat ngejaganya itu ya harus ekstra kayak gini. Ini lebih telaten loh dari ngadepin dia yang sering centang biru, kadang-kadang centang satu doang, kadang-kadang centang dua tapi nggak balas. Oh ini lebih sabar ini ngadepin seperti ini nih. Soalnya kalau nggak bener-bener telaten gitu ya, ini nggak bisa teman-teman. Padahal saya kalau nyepray ini nozzle-nya udah kayak gini teman-teman, udah ke arah atas ini, tapi tetap sih masih kena patek teman-teman. Padahal juga dari segi dosis sudah sampai 4 sendok ya. Hari ini tadi nyemprot saya pakai sistemik, alhamdulillah panas, jadi kemungkinan juga bagus. Ini adalah salah satu rutinitas saya ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum mulai tanam, benar-benar diperhatikan ya. Ini di lubang-lubangnya ini jangan sampai tumbuh gulma terlalu tinggi, karena kalau gulmanya terlalu tinggi, ini kalau kita cabut kayak barusan ini yang di sini nih, nah yang besar ini dia akar cabenya keluar teman-teman. Saya takut ngerusak pertumbuhannya dia gitu. Kasihan kan kalau rusak, orang kita aja ngarepin hasilnya kok kita nggak jaga bener-bener gitu. Nah ini saya kurangin seperti ini, hampir semua ini hampir 50% lebih, kalau 50% dari kemarin sebenarnya ya. Nah ini kan udah kelihatan buahnya ya. Nah itu kan cantik kayak dia yang udah jadi mantan. Hening. Nah ini teman-teman saya kurangin, dia otomatis, sangat otomatis dia langsung. Nah ini kan cakep kan, jadi glowing kan. Nah ini kalau dibuang seperti ini, besok ini kalau nyepray yang selanjutnya udah auto ini kena buahnya. Insya Allah aman teman-teman dari serangan hama patek. Dan teman-teman juga bisa perhatikan kalau udah mau praktek juga ya, ini pengurangan daun seperti ini akan mengurangi jumlah obat. Ini biasanya kalau saya habis 3 tangki, nah ini seperti ini teman-teman, 3 tangki buat nyepray. Ini kalau seperti ini, kalau dikurangin daunnya gini kan, ini bisa cuma habis 2 tangki. Kenapa? Karena kita nyemprotnya lebih cepat tapi tepat sasaran, itu maksudnya.
Jadi tetap ya teman-teman, entah cabai harganya berapapun saya nggak pernah update sebenarnya ya. Yang penting kalau prinsip saya kalau nanam, yang penting di lahan itu jadi ya, maksudnya jadi itu tumbuh subur, hasil sesuai itu, sesuai standar, bukan sesuai keinginan kita, sesuai standar. Misalnya kan dibungkus itu udah ada ya teman-teman, biasanya satu bungkus 10 gram itu kalau ketanam semua sehat semua itu hasilnya berapa udah ada. Jadi kalau mendekati itu aja udah bagus, udah lab itu teman-teman. Lab itu bahasa sini ya, lab keren bagus, itu sama saja. Jadi ini saya kurangin gitu teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat juga, aduh bentar, ini pada rontok ya, tapi nggak saya tunggu sampai rontok, karena kalau saya tunggu sampai rontok ini kalau nyepray kelamaan ini teman-teman, nunggunya kalau sampai rontok. Jadi saya kurangin aja. Ini salah satu yang kena lalat buah, ini saya cari dulu ini. Ketemu nih kan bintik hitam kecil nih. Ini kena lalat buah teman-teman, dikawinin sama lalat dia cabenya. Lalat kok kawin sama cabai, aneh. Sampai berlubang lagi, dalam lagi, aduh. Untung ya nggak lalat itu kalau kawin sama cabai, cabainya jadi banyak. Oke lanjut, ini mendekati zuhur tapi biasanya saya jam siang istirahat bentar, nanti lanjut lagi. Nggak pulang ini teman-teman, kalau pulang juga istri belum ada, ngapain ya kan, paling sholat udah. Nah gitu teman-teman. Nah ini saya buang ya teman-teman. Nah kan cantik kayak kamu yang lagi nonton. Iya receh sekali. Ini paling suka saya kalau ngerawat yang masih kecil kayak gini teman. Ini kan ada itu sebenarnya udah saya tanam. Itu saya tanam, kenapa saya tanam di situ, tujuannya apa? Karena ditanam di situ itu tujuannya buat gantiin ini kalau udah besar nanti. Kalau udah tua biar nggak kelamaan nunggunya, itu udah ada regenerasi panenan. Kalau kita nggak punya regenerasi panenan, aduh sabar karena kantong nggak ada pemasukan. Jadi ini insya Allah, semoga teman-teman doain ya, ini tumbuh sehat yang ini. Jadi kalau tumbuh sehat kan nanti bisa panen lagi kalau yang besar udah selesai. Nah teman-teman, saya kasih saran juga ya, usahakan yang di bawah tanaman ini tuh bersih teman-teman. Jadi dia nggak ada buat hinggap kayak kutu atau serangga-serangga gitu kan. Jadi kan kalau kayak gini kan cakep. Iya, lanjut. Ini nanti saya pupuknya pakai, loh kok nggak ada, aduh mati dia, kasihan, innalillahi. Ini kalau nggak dirawat sungguh-sungguh, entah harganya berapa nggak tahu, yang penting kita rawat dulu, kita rawat dengan sepenuh hati. Ngerawat tanaman itu susah, apalagi banyak. Kalau banyak itu harus sabarnya lebih. Nah ini saya udah lihat kasusnya yang nggak tepat
sasaran kemarin ya, walaupun pakai dosis tinggi, tapi kalau nggak bener-bener sampai kayak hujan itu nggak kena teman-teman. Karena apa? Karena kehalang daun. Jadi kalau kita nyemprot itu kehalang daun. Maaf ya teman-teman kalau videonya kurang bagus, ini saya YouTuber masih miskin teman-teman, tapi tujuannya saya emang cuma berbagi pengalaman harian sehari-hari saya itu seperti apa itu. Nah kan, nah ini kan, ini yang nggak kena obat nih, kayak gini nih harus kita buang jauh-jauh, hempas, terus kita kurangin daunnya. Nah kan, ini masih belum semua. Jadi ini ada lagi, ini kan nggak bersih sih Sutanto ini, nggak rajin sih, dia tidur terus, jadi cabenya kayak gini. nggak bercanda, jadi saya emang sengaja ini pelan-pelan aja, nggak harus selesai semuanya dalam satu hari karena kita bukan robot kan gitu. Ini teman-teman gejala ini, ketahuan lagi, itu. Ini alhamdulillah lumayan bagus. Baru nyemprot itu sampai saya sehari nyemprot sampai gitu teman-teman. Tapi ya hasil itu emang nggak hianati usaha sih. Usaha kita bagus, insya Allah hasilnya bagus. Kita pelan-pelan aja ya, ngapain cepet-cepet. Nggak ada mertua juga yang nungguin, nggak ada mertua juga yang ngomelin, santai. Oke, ini saya nanam lupa, tapi kayaknya sih belum ada sebulan sih, 20 harian ya yang tengah itu. Nah ini ada lagi nih satu, buang, hempas. Ini kalau nyemprot auto kena cabenya. Oke teman-teman, ini saya kalau cuma kerja pakai tangan satu susah ya, jadi bentar ya, ini biar sampai sana dulu selesai, nanti kita lanjut dulu. Di hari-hari saya tuh gini teman-teman, cuma ngurusin ini, terus ngurusin yang baru ditanam tapi cabai keriting ya. Ini kalau nggak dibuang kayak gini, biasanya yang saya buang, terutama yang saya buang itu adalah daun yang menghalangi dari arah nozzle. Dari misalnya kan saya nyemprot dari sini, dari sisi sini kan, nozzle-nya kan ke sana nyemprotnya ke arahnya. Ini daun-daun yang ngehalangin buah itu saya buang semua, walaupun kecil. Gitu teman-teman. Biar cabenya bagus, nggak kena patek. Itu teman-teman. Ini dulu teman-teman bisa nonton ya di video saya sebelumnya tentang cabai, di short kalau nggak salah ada. Ini cabai, aduh ya Allah, masih kecil-kecil banget teman-teman. Sekarang udah berbuah. Kemarin saya panen tapi nggak saya videoin. Panen ya, alhamdulillah panen, walaupun sedikit-sedikit disyukuri. Kalau disyukuri itu pasti cukup, walaupun kenyataannya kadang ya masih harus nunggu lagi panenan selanjutnya.
Ini gulma ini udah ketiga kalinya saya teman-teman buangin ini. Emang kalau musim kayak gini sih tuh teman-teman, lumayan kan? Iyalah lumayan, soalnya dirawat. Kalau nggak dirawat ya nggak lumayan lagi, soalnya pasti jelek hasilnya. Ini jahe teman-teman, jahe saya ini. Gitu teman-teman. Jadi pengurangan daun ini salah satu solusi saya buat mengurangi tingkat resiko kemungkinan terkena patek atau antraknosa. Jadi kalau kita nyemprot pakai kontak itu langsung tepat kena buahnya. Itu tujuan utamanya teman-teman. Buat teman-teman yang nonton video ini terus pengen nyoba, alhamdulillah berarti video saya bermanfaat buat teman-teman. Itu tujuan saya nggak mentingin subscriber atau viewer ya, biar mereka pakai nalurinya sendiri. Kalau bermanfaat pasti subscribe terus nonton kalau saya upload gitu. Itu teman-teman. Oke, ini terakhir dulu ya di video ini ya teman-teman. Oke, nah itu dulu, sekian dulu teman-teman. Ini saya mau ngelanjutin ke bawah sana, yang bawah-bawah belum, maaf nggak bisa videoin ya teman-teman, karena saya pertama sendiri, terus yang kedua saya nggak punya tripod, pokoknya nggak punya deh apa-apa, itu diserba sendiri, kameramen nggak punya, ini cuma HP doang teman-teman. Ya Allah, jadi pelan-pelan nggak apa-apa ya, yang penting kita berusaha dengan keniatan yang bagus, bikin video biar bermanfaat bagi orang lain. Itu tujuan utama saya teman-teman. Jadi sekian dulu ya teman-teman, jangan lupa kalau yang suka video ini klik like, klik subscribe, terus nyalain loncengnya. Oke, sekian ya teman-teman, saya mau lanjut. Kalau pakai tangan satu, yang tangan satu pegang HP itu ini nggak lama ya teman-teman, nggak kelar-kelar, jadi maaf sekali. Yang penting kan kurang lebih garis besarnya kenapa saya melakukan pembuangan daun itu sudah ada di video ini. Jadi teman-teman yang mau praktek silahkan dipraktekkan, nanti teman-teman bisa WA atau apa gitu, kalau mau menghubungi saya bisa teman-teman pakai Facebook atau Instagram ya, sama Instagramnya sama channel ini Generasi Petani Milenial. Jadi teman-teman petani yang masih muda-muda jangan patah arah, pokoknya tetap semangat gitu ya teman-teman. Apapun yang kita lakukan, kalau kita sungguh-sungguh, itu pasti tidak akan membuat kita kecewa. Apapun yang kita lakukan, kalau kita konsisten, itu adalah salah satu jalan untuk menuju keberhasilan. Teman-teman, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.